Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutur para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut. Sebelumnya kita belajar membahas etika akhlak kalau mau tidur ya. Sampai nomor berapa kemarin? Masih nomor 2 ya. Masih nomor 2, betul. Di poin pertama kemarin yang sudah kita bahas, tidak tidur sebelum isya dan tidak Nabi itu tidak suka bercakap-cakap, ngomong-ngomong setelah isya. Tidurnya lebih awal dan nanti bangunnya di sepertiga malam untuk tahajud. Etika yang kedua yang kemarin sudah kita bahas adalah berwudu sebelum tidur. Ini sudah dilakukan atau belum? 1 bulan ini. Kan 1 bulan yang lalu kita ketemu bahas ini. Berarti selama 1 bulan ini kalau mau tidur berwudu dulu sudah. Insyaallah. Gak usah bertanya lagi apakah nanti setelah tidur ngotek bojone batal orang. Gak usah tanya lagi sudah. Kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Baik. Ini nomor 3. Kita masuk di etika akhlak adab yang ketiga. Nabdul firashi qablan naumi alaihi wal ittija'u alal jambi al aiman. Yang dimaksud dengan nabdul firash itu orang Jawa bilang itu dikebasi, diresi. Oh ya, dikebasi. Sebelum kita tidur naik ke tempat tidur itu kita bersihkan. Bahasa Indonesia ini dikebasi kok, dikeluti ya, bahasa Indonesia apa itu? Ya tempat tidur kita keluti, kita kebasi gitu loh. Kalau dulu jadinya pakai kepam ya, apa namanya? Begitu penebah begitu. Loh itu sunnah itu. Maka orang-orang dulu itu kalau mau tidur terkebasi disik. Loh itu memang justru malah sunnahnya begitu.
Zaman kita sekarang turu mek blak 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 blak. Wis ora maca donga, wis ora maca apa-apa, gak dikebasi, gak wudu pisan. Ya, wis pokoke duweke langsung teglur ngorok pisan. Nah, jadi dikebasi dhisik, dibersihkan gitu sebelum tidur. Terus apa lagi? Wal itija'u alal jambi al aiman. Pas ketika mengawali tidur itu miring ke sebelah kanan, miring ke sebelah kanan, dan kemudian tangan itu ditaruh di pipi. Kalau memang memungkinkan ya menghadap ke kiblat. Kalau capek berupaya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu tetap Allah tidak akan membebani hamba-hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Enak kalau dikebasi dhisik terus kemudian miring ke sebelah kanan, dan itu ternyata sudah kita bahas kemarin, miring ke sebelah kanan itu sehat kan, sehat untuk perut kita itu. Riwayat tentang semacam ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza awa ahadukum ila firashihi falyakhud dakhilata izarihi falyanfud biha firashahu. Barang siapa yang akan tidur, mau naik ke tempat tidurnya, maka hendaklah dia itu mengambil apa? Dakhilata izarihi, dalemannya daripada sarungnya. Kalau di sini karena pada masa itu ya orang ono penebah, belum ono kelut, apa kebus, maka dipakai dakhilata izarihi. Kalau sarungnya diwalik, dan sarungnya itu kemudian buat apa? Menebah itu. Kalau zaman sekarang mungkin tidak pakai sarung, mungkin pakai penebah itu tadi, penebah atau kebus. Itu hukumnya sunnah. Lah, pas ketika mengeluti, menebah. Ya, kalau ketika ngebasin tempat tidur itu kata Nabi, fal yusammillah, maka apa, dan dia hendaklah membaca bismillah, menyebut nama Allah. Jadi tidak syukur mengebasi saja, nggak syukur cuma ngeluti saja, tapi sambil baca bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah. Saya yakin, aku yakin banyak kita yang tidak melakukan ini. Mungkin Pak saya baru tahu sekarang lah, makanya ngaji memang. Ya, kalau sebelumnya kita tidak ngerti tentang etika semacam ini. Ya, wis mulai nanti disiapkan penebahnya. Lekat turu ditebahi sik. Maca bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu la ya'lamu ma qalbahu ba'dahu ala firasyihi. Maka sesungguhnya dia itu tidak tahu apa-apa yang ada di belakangnya setelahnya dia di atas firasnya, tempat tidurnya dia. Jenengan masih ingat dulu pas ketika kita bahas tentang adab makan dulu, pas ketika kita mau bahas adab makan, itu setan itu kan suka ikut ya. Kalau kita masuk ke rumah kemudian kita tidak baca bismillah, tidak baca doa, kan setannya juga ikut tidur di situ. Jin itu paling suka untuk tidur di tempatnya kita, apalagi kalau tempat tidur itu tidak pernah kita tempati. Ada kamar kosong begitu, tidak pernah ditempati, jin suka di situ. Ada tempat tidur kita itu yang mungkin agak lama tidak kita tempati, itu mereka juga suka arti seperti itu. Nah, dengan itu bismillahirrahmanirrahim itu diantaranya kita pahami. Nah, kalau sudah seperti itu, fa idza arada ayat taji'a falyattaji' ala shiqqihil al-aiman. Maka apabila dia itu tidak berbaring, maka berbaringlah di atas
ini sisi sebelah kanan, artinya miring ke sebelah kanan. Jenengan sudah begitu mengawalinya tidur? Insyaallah, insyaallah. Yang belum, dicobalah sunnah-sunnah semacam ini. Ya, tidur sebelah kanan, miring sebelah kanan. Baru kemudian membaca doa. Kemarin sudah saya bahas tentang doanya itu. Ya, diantaranya pakai ini. Kalau jenengan mau, Subhanallahumma, Subhanakallahumma, Rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha faqadha bima tahfadhu bi ibadaka sholihin. Jenengan ngomong ketahuan Pak. Ya. Biasanya jenengan ngomongnya doanya Bismikallahumma ahya wa bismika amu. Itu apa-apa Bu? Mau donga apa enggak kalau mau tidur Pak? Terutama si manten-manten anyar baca ya Bu ya, insyaallah, insyaallah. Wes, jadi apa tadi? Dikebasi, kemudian miring sebelah kanan sambil baca doa. Wes, ini juga ada yang poin nomor 4 ini. Ada doa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW ketika mau tidur ya. Ketika mau tidur, apa itu? Jam'ul kaffaini, mengumpulkan dua telapak tangan. Mengumpulkan dua telapak tangan. Wa qiraatul muawwidati, dan membaca al-muawwidat. Al-muawwidat itu apa Bu? Bapak? Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, itu diantaranya al-muawwidat. Mengumpulkan dua telapak tangan dan membaca al-muawwidat ma'an nafsi, beserta bersama meniup. Yang ditiup apanya tadi? Telapak tangan. Dikumpulkan sih. Ya, setelah dikumpulkan ini baca apa? Al-muawwidat, qul huwallahu ahad, mungkin al-falaq, an-nas, kemudian ditiup. Ditiup. Setelah ditiup, wal mashu ala jasadi, dan mengusap ala jasadi, atas tubuh badan kita ini diusap dengan dua telapak tangan yang tadi kita membaca al-muawwidat tadi. Berapa kali? Salasan, 3 kali. Ya, harus dilakoni apa durung? Kadang ya lali. Ini kan akhlak-akhlak yang sering kali kita itu lupa. Bahkan mungkin kadangkala kita itu ngerti akhlak semacam ini, sunnah semacam ini kita ngerti, tapi seringkali kita memang sengaja tidak melakukan. Karena sejak kecil dulu mindsetnya karena sejak kecil kita itu sudah didoktrin kalau melakukan sunnah dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kan begitu mulai kecil kita itu. Akhirnya sampai kita dewasa cenderung meremehkan sunnah. Cenderung kita jadi tidak melakukan sunnah karena menganggap itu tadi, wong kan dilakoni ora apa-apa lah, itu kesalahan. Kesalahan seperti itu kesalahan. Kelihatannya sepele model begini. Tangannya dikumpulkan, dibacakan al-falaq, an-nas, al-ikhlas, ditiup, ya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Sepertinya sepele, tapi itulah sunnahnya Nabi. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hadisnya sahih, riwayat Al-Bukhari. Ada yang mau menentang riwayatnya Imam Al-Bukhari, ada yang mau membuang riwayatnya Al-Bukhari. Dari siapa? Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
kana idza awa ila firasyihi, adalah Nabi Muhammad SAW apabila beliau itu akan tidur. Apa yang dilakukan Nabi? Kullalailatin, setiap malam. Ini berarti sunnahnya setiap kali akan tidur di malam hari. Makanya disebut dengan kullalailatin. Adalah Nabi Muhammad SAW kalau mau tidur setiap malam, apa yang dilakukan Nabi? Jama'a kafaihi, nafatha bihima, faqara'a bihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Nabi melakukan setiap malam kalau mau tidur, dan itu juga menjadi sunnah yang diikuti oleh umatnya, ittiba kepada Nabi. Jangan menyepelekan sunnah-sunnah seperti ini. Jangan ditinggalkan sunnah-sunnah semacam inilah etika, inilah akhlak. Dan kemarin juga sudah saya bilang ya Ibu, Bapak, di dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad kemarin, udah masih ingat ya? Itu kalau ada orang pas ketika tidur dalam posisi dia bersuci, dia suci, mau tidur dia berdoa, pas ketika nanti dia bangun, dia minta sama Allah, itu kan dikabulkan sama Allah. Di samping itu kalau meninggalnya dalam posisi suci, kira-kira nanti mudah-mudahan bisa menjadi husnul khotimah. Jangan lupakan itu, wudhu mau tidur, bila perlu sholat dulu 2 rakaat, kemudian dikebasi, itu tadi sambil baca bismillah, kemudian tidur miring sebelah kanan sambil membaca doa. Dan jangan lupa seperti ini, mengumpulkan kedua tangannya, ditiup, baca apa? Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Kemudian Nabi mengusapkan dengan 2 telapak tangannya tadi itu apa? Mastata'a min jasadihi, dari apa yang beliau mampu diusapkan ke tubuhnya. Dimulai dari apa? Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Nah, ini kadang-kala ada orang kesalahan. Benar memang membaca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, tapi pas ketika mengusapkannya itu tidak mengawali dari kepala dulu. Jadi kalau jenengan membaca sunnah seperti ini, melakukan semacam ini, yang dilakukan diusapkan dulu apanya? Kepala. Kepalanya dulu diusap, kemudian muka, baru ke seluruh tubuh. Berapa kali? 3 kali. Loh, jenengan kalau mengusap apanya dulu yang diusap? Mukanya dulu. Nah, mulai sekarang dirubah, kepalanya dulu dan muka. Muka dan kepala dan mukanya, baru ke seluruh tubuh. Mudah-mudahan ini kan namanya ikhtiar, Pak. Ikhtiar. Pak, kelenik-kelenik itu datangnya malam. Iya memang. Kelenik-kelenik datang apa? Mungkin gangguan orang, sihir dan sebagainya, itu rata-rata datangnya malam. Pas ketika itu, mudah-mudahan dengan izin Allah, kita itu kan juga ikhtiar. Namanya orang. Clear ya? Ini sunnah yang perlu kita lakukan, etika yang perlu kita lakukan. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Yang belum hafal Al-Ikhlas ya dihafal. Yang belum hafal Al-Falaq ya dihafal nih. Masa Al-Falaq ya ora hafal. Yang dah hafal An-Nas itu ya dihafal nih. Ya, anak-anak kita sekarang itu kadang Al-Falaq ya ora hafal. Tapi kalau lagu-lagu kok hafal ya mereka. Saya biasa itu kalau ada anak-anak kalau mau sekolah, mau belajar, kontrak belajarnya saya tulis terlambat wajib berdiri di depan membaca minimal 3 surat. Nanti kalau terlambat lagi tak tambah ya hafalan. Ngono dulu terlambat kemenanan. Terus terserah kamu baca apa. Al-Falaq yo ora hafal arek. An-Nas yo ora hafal arek. Iki arek iki sinau apa to saja nih.
Itulah akhirnya kemudian kita punya pemikiran, ya harus di sekolah-sekolah yang ada Islam itu harus dikuatkan semacam itu, Pak. Kalau ada orang yang sudah sepuh al-falaq gak hafal itu ya terlalu. Kalau tidak hafal An-Nas itu ya terlalu. Baca setiap malam kalau mau tidur itu dengan cara-cara seperti itu tadi. Clear ya, Pak? Wes, lanjut nomor 5. Qiraatu ayatil kursi indan naum. Membaca ayat kursi ketika tidur. Kudondongnya kursi ora hafal bisa. Masya Allah. Terus yang dihafal iki opo? Saya itu seringkali mengkritik sekolah-sekolah kita itu lebih cenderung musiknya yang dikuatkan, nyanyinya yang dikuatkan. Saya sering mengkritik TK-TK itu mau rata-rata begini nyanyinya ya. Mohon maaf, antara musik dengan bacaan Al-Quran itu lebih bermanfaat kepada anak-anak itu musiknya atau Al-Quran ya? Al-Quran. Al-Quran. Anak-anak yang hafal-hafal Al-Quran mulai kecil sudah dikenalkan dengan Al-Quran itu luar biasa kok. Daripada anak-anak mulai TK pau diajak nyanyi, joget-joget, sebedo karakternya sudah. Kita perlu rubah cara pendidikan seperti itu. Walaupun di majelis takjid sendiri masalah musik itu berdasarkan ilat, NU sama Muhammadiyah sama berkenaan dengan masalah ilat, masalah musik. Tapi kalau diambil antara afdol, manfaat dan sebagainya, lebih afdol yang namanya Al-Quran, murattal Al-Quran. Makanya sekarang itu KBTK yang afiliasinya kepada tahfidz untuk anak-anak kan lebih ramai, lebih banyak daripada diajari. Ada jamaah saya bilang, mau tak taruh situ wegah Ustaz, ngapain? Anak saya diajak nyanyi-nyanyi, joget-joget, Pak, ngapain? Guru ini dewi raja maca Quran repot. Ya itu jangan seperti itu, eman. Nah, baca ayat kursi ketika tidur. Dan ternyata memang kalau kita lihat di dalam riwayat Bukhari yang cukup panjang ini, memang ayat kursi itu diantara untuk melindungi, melindungi, ya macam-macam. Tidak saya uraikan satu-satu. Intinya di situ punya manfaat dari gangguan-gangguan yang ada. Lah, nomor 6 ini yang mungkin belum pernah kita ketahui. Tasbih, tahmid, takbir ketika tidur. Berapa kali itu? Berapa, Bu? 1. Berapa, Pak? 99. Yang benar atas kita lihat di riwayat Bukhari. Di sini yang di sini baris nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang nomor 6 yang di tengah itu. Ala adulukuma ala khairin mimma sa'altuma idza akhadtuma madaji'akuma au hawaituma ila firashikuma. Nah ini sini nih, fasabbiha talatan wa talatina. Kalian berdua bertasbih 33 kali. Wahmada salatan wa talatina. Tahmid berapa? 33. Wa kabbira, dan bertakbirlah kalian berdua berapa? Arba'an wa talatina, 34. Berarti jumlahnya biro 100. Berarti ketika kita mau tidur tadi yang disunahkan baca 1 doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. 2 trikul kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. 3 ayat kursi. Yang keempat ini tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Nah, sing iki jarang tahu, baru kali ini tahu kan.
Itu pentingnya ngaji menurutku itu. Jenengan yang ini belum dilakukan sama kali berarti ya? Belum. Oh sudah ya. Alhamdulillah. Saya yakin jenengan itu orang militansi untuk ngaji-ngajinya. Itu doa-doa yang direkom langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya ijazah langsung dari Nabi Muhammad SAW kalau mau tidur. Nomor itu. Ini juga itfa'u al-butajas wa nahwahu indan naum. Butajas itu kayak semacam lampu cemplung, karena pada masa itu belum ada al-kahrobah. Al-kahrobah itu listrik. Kalau pada masa itu belum ada listrik, karena pada masa itu ya ono ya itu lampu minyak itu. Sunnahnya itu kalau mau tidur mematikan. Kalau ada cemplung, kalau pakai listrik ya listriknya dimatikan. Dan ternyata kan diteliti toh oleh para ilmuwan itu, orang yang tidur dengan lampunya dimatikan dengan orang yang tidur lampunya dihidupkan lebih sehat yang dimatikan. Karena ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita itu pas ketika kita tidur. Itu sehat ternyata kalau dimatikan. Di samping itu memang ada efek-efek yang lain. Ada konsleting atau apa gitu. Itu sunnahnya memang begitu. Nabi menyuruh, walaupun memang diantaranya memang pada masa itu namanya saja lampu minyak, lampu cemplung, dan itu pun juga lebih berbahaya lagi kan? Lebih berbahaya lagi. Disenggol karo tikus, ya wis. Nah, makanya nanti akan ada muncul namanya fuwaisithah. Fuwaisithah itu binatang-binatang kecil yang memang dablek-dablek kayak tikus, itu dinamakan fuwaisithah. Fuwaisithah. Apa kata Rasulullah dalam riwayat Al-Bukhari? La tatruku an-nar. Jangan sekali-kali meninggalkan api. Ya termasuk kompor, termasuk apa lagi? Ya macam-macam, periksa lah. Kompor kita macam-macam, LPG macam-macam. Fi buyutikum, di dalam rumah-rumah kalian, hina tanamun, ketika kalian itu sedang tidur. Maka sunnahnya kalau mau tidur mematikan hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah api. Sunnah. Jangan juga gitu, tidur apa dimatikan lampu ya? Dimatikan. Ya tidur dimatikan lampunya. Ini perintahnya Nabi Muhammad SAW. Dan api itu juga merupakan bisa jadi musuh. Suatu saat keluarganya Abi Musa itu kebakaran. An Abi Musa qala ikhtaraqa baitun ala ahdi bil Madinah bil lail. Ini Abi Musa ini datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dia itu mengatakan, rumahnya keluargaku itu kebakaran di Madinah pada waktu malam. Ketika itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Nabi cuma bilang, inna hadhihi nar innama hiya aduwwal lakum. Ya, ini api ini, sesungguhnya api ini dia itu merupakan musuh kalian, kata Nabi. Maka fa idza nimtum fa'tiuha. Maka apabila kalian mau tidur, maka matikan api itu. Matikan api itu. Diperiksa. Betapa banyak orang yang pas ketika enak-enak tidur kemudian terkebakaran dan sebagainya. Dimatikan lampunya. Pak, kalau lampu teras piye Pak? Nah, ini memang susah. Kalau tinggal di kampung itu udah dipateni teras itu repot juga. Iya Bu. Ya. Ruang tamu dimatikan? Mati. Kecuali teras tak berarti. Ya. Oh, kamar mandi. Kenapa kamar mandi tidak dimatikan? Kemarin memang ada yang sempat tanya sama saya, Ustaz, kamar mandi itu memang apa perlu dimatikan juga lampunya? Di situ kan tempatnya makhluk-makhluk semacam itu. Kalau umpamanya di lampunya dihidupkan itu biar makhluk-makhluk begitu tidak anu di situ. Gampang saya bilang tetap dimatikan sesuai dengan perintahnya Nabi.
Kalau mau masuk ke kamar mandi kita takut, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau memang betul-betul si takut mau itu, baca a'udzu bikalimatillahi at-tammah min syarri ma khalaq. Ya memang kamar mandi itu tempat yang ngono-ngono kuwi. Jangankan kamar mandi, kamar kita pun juga kalau tidak kita huni tempat yang ngono kuwi sama. Ada jin-jin yang suka tinggal di tempat kita. Apa mana masuk rumah tidak pernah baca salam, masuk rumah tidak pernah baca doa, makan tidak pernah baca doa, ya marah mereka malah betah. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Maka berilah cahaya rumah kalian itu dengan bacaan Al-Quran dan sholat. Kalau rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran, ya repot. Kalau rumah tidak pernah dibuat sholat tidak usah repot. Seabdul-abdulnya sholat sunnah itu di rumah. Kalau untuk sholat wajib itu di masjid. Gunakan rumah itu untuk sholat, terutama sholat tahajud. Nah, saya kira repot ya sholat tahajud di rawani, karena sering suka melihat film-film horor. Bagi aku kalau sholat diwian piye Pak? Nyapo? Gue moro-moro yang buri yang masih makmum ini piye? Ngono barangnya nyapo? Kok wedi model ngono? Lo ada yang bilang saya begitu, Ustaz, saya gak berani kalau tahajud sendiri. Kenapa? Saya takut tiba-tiba kalau saya tahajud nanti di belakang saya ada yang ikut makmum loh. Itu kan asumsi. Kalau mau mereka ikut makmum ya sudah, tidak apa-apa, biarkan aja. Ada kata yang makmum beneran, biarkan aja, tidak apa-apa. Sekali-kali makmum jin gitu, tidak apa-apa. Clear Bu? Nomor 7, etikanya, akhlaknya dimatikan lampunya. Nomor 8, tak habiskan ini ya, tapi ini ya, ighlaqul abwab, menutup pintu. Jangan lupa menutup pintu. Kalau menutup pintu, jangan lupa sambil baca Bismillah. Ya, kadang-kala kita menutup pintu lupa untuk menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Kemudian wa taghtiyatul aniyati dan naum, dan menutupi wadah-wadah, mau wadah makanan, mau wadah air, ditutupi semua. Pas ketika menutupi sambil membaca Bismillah. Tuh kok bisa begitu ya Pak? Guys, kita coba lihat riwayat Bukhari Muslim. Idza istajnaha al-lail, apabila malam itu sudah mulai tiba. Au qala junhul lail, atau bahasanya Nabi pakai junhul lail, jadi waktu malam tiba. Apa perintahnya Nabi? Fakuffu siyab, fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kecil kalian. Anak yang masih kecil-kecil itu waktu malam sudah datang, ojo oleh keluyuran. Kenapa ilatnya? Jenengan percaya toh ada namanya wewe gombel, percaya ora? Jin-jin yang suka culik-culik anak kecil itu jenengan percaya pada? Percaya ora? Percaya. Bapak-bapak percaya ora? Oh, jenengan nggak percaya? Saya bacakan hadisnya di sini. Fa inna syayatina, maka sesungguhnya ada setan-setan tantasyiru hina idin, tantasyiru hina idin. Saya bukakan hadis yang persis seperti ini di bab adabus syaraf. Tak tutuni Pak, jenengi opo wewe gombel? Aku yuraru. Adabus syaraf, adabus syaraf. Dulu adab makan dan minum sudah kita bahas ya, atau adab makan, nanti kita bisa lihat hadisnya persis seperti itu, hanya ada penambahan. Kira-kira apa memang betul
ada jin-jin yang memang suka menculik anak-anak. Ini kata Nabi, waqfitu sibyanakum indal isya'i. Kalau di sini pakai indal isya, ketika waktu isya sudah malam. Fa inna lil jinni intisyaran, maka sesungguhnya ada namanya jin intisyaran sing senengane keluyuran pada waktu malam itu untuk apa? Wa khatfatan, dan suka nyulik. Nyulik apa nyulik? Ya menculik. Memang ada jin-jin yang malam hari suka keluyuran begitu dan suka menculik anak-anak kecil. Entah jenengan-jenenge apa gitu. Dan itu hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau di dalam riwayat ini kelihatan ya Bu ya, tulisannya ya. Di sini disebutkan fa innalil jinni intisyaran wa qatfatan. Senengane keluyuran, nyulik. Kalau ketika kita masih kecil dulu tuh ya si ono model ngono iku. Apa memang betul begitu ya? Jenengan percaya dengan riwayat Bukhari ini? Lah jenengan gak percaya itu ya mbok meneh. Biasanya kalau jenengan dulu lepas ada penculikan ngono apa sih dilakoni? Ngebuki apa pian? Kalau sunnahnya ngebuki ngono apa ndak? Wes, iku wae. Wes. Nah, jadi kalau pas ketika kita itu mau tidur, pas ketika masuk sudah waktu malam, pintunya ditutup, sambil baca bismillah, wadah-wadahnya itu juga ditutup, anak-anak kita itu juga dimasukkan, karena malam-malam itu ya semua kuwi. Anak-anak zaman sekarang itu suka keluyuran kalau malam. Kalau di kota sama di desa beda ya. Di kota ini jini wedi karo jenengan. Wis ora wani nyulik meneh zaman saiki. Tapi riwayatnya tetap ada dan kasus seperti itu juga masih ada. Wes. Lah di sini Bu yang tadi saya bilang, wa aghliq babaka, maka kunci pintu kalian. Kalau yang tadi setan, yang tadi pakai jin, yang ini pakai setan. Faina syayatin tantashiru finaitin, keluyuran setannya itu jin. Kalau jinnya dablek yaitu setan. Kalau jinnya muslim dia beriman, karena jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Di dalam surat jin itu ada muslimun wal qasitun, ada yang salihun wa duna dzalik. Jangan buka lagi di surat jin. Jadi jin itu yang harus muslim ya, tapi jangan nggak usah interaksi, nggak usah. Baik, wa aghliq babaka, dan kunci pintumu, wadkurismallah, dan sebut nama Allah. Jadi pas ketika mengunci pintu menyebut nama Allah, bismillah. Wa atfi misbahaka, dan matikan lampu kalian, wadkurismallah, dan sebut nama Allah. Jadi pas ketika mematikan lampu baca bismillah. Wa auqi siqaaka wadkurismallah, dan tutup wadah-wadah air kalian, tempat minum-minum kalian, dan sebut nama Allah. Berarti menutupi wadah air, menutupi wadah makanan, membaca bismillah. Wes, itu ajarannya Nabi, etikanya Nabi, akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pintu tutup, lampu matikan, wadah air ditutup, wadah makan ditutup, anak-anak sudah ditaruh di dalam. Wes, jangan biasakanlah anak-anak keluyuran, apalagi yang cewek-cewek. Masa ada anak cewek keluyuran lebih dari jam 10, jam 11 terus mulai-mulai nyapon. Ya, saya pernah baca artikel ada seorang ibu yang sudah meninggal, yang sebelumnya sudah diwariskan oleh sang suami tata cara pengajarannya itu. Anaknya rolas, gak tanggung-tanggung. Anaknya rolas,
Sing situ dadi dosen, sing sekolah dadi dokter. Luar biasa. Tapi ternyata yang dilakukan oleh sang bapak itu apa? Sama sang ibu. Anak itu kalau sudah masuk maghrib gak boleh keluar. Untuk apa? Setelah sholat maghrib mereka diajak untuk ngaji, diajari Quran, diajari ngaji, diajari agama mereka. Begitu anak-anaknya sudah mulai gede, pada waktu itu masih ada messenger namanya. Messenger, bukan HP. Jadi setiap sholat 5 waktu anak-anak itu yang punya messenger selalu dihubungi. Sudah sholat atau belum? Itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi tidak ada kamusnya anak-anak yang 12 ini setelah maghrib keluar keluyuran, tidak ada. Nah, zaman sekarang, wah ada di konon nih, wong ibu ini dewi keluyuran, di bapak dewi keluyuran. Maka saya sepakat kok Bu, dulu pernah dicanangkan tidak ada TV antara maghrib dan isya. Ya, sepakat ya. Tidak ada TV setelah maghrib dan isya. Untuk apa? Mengkaji, membaca Al-Quran, mengkaji ilmu agama. Anak-anaknya dibiasakan begitu. Nah zaman sekarang ada pengajian di Ar-Ruhama juga habis maghrib. Gak teko, dia omah lah kok. HP-an, dulu TV. Masjidnya tadi sepi. Nah kalau di Sukun saya bilang, saja ini pimpinan-pimpinannya dulu yang memberi contoh. Oh pimpinan ranting nggak tahu ngaji, pimpinan cabang nggak tahu ngaji, apa mana pimpinan PDM nggak tahu ngaji, repot ya model model. Ya, di sini kalau maghrib ngaji berapa orang? Ada kajian di sini habis maghrib? Tidak ada. Ibu-ibu nyari kajian yang lain. 9. Nomor 9 itu berubah. Nomor 9 al-wudu lil junubi idza arada ayyanama, berwudu bagi orang yang junub apabila dia mau tidur. Maksudnya junub ini piye? Dia itu habis melakukan hubungan suami istri, terus kemudian setelah melakukan hubungan suami istri mau tidur, maka sunnahnya berwudu. Termasuk, mohon maaf, dicuci, itunya dicuci, baru wudu baru tidur, sunnahnya begitu. Jenengan juga begitu? Enggak. Untuk pemana sih mata nanya? Dalam tayamum. Iso. Tayamum. Kenapa kok diganti tayamum? Soalnya mekanan sidik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama wa huwa junubun. Nah, ini loh riwayat Bukhari Muslim. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mau tidur wa huwa junubun. Beliau posisinya sedang junub. Apa yang dilakukan Nabi? Ghasala farjahu. Maka Nabi membasuh itu. Ya, membasuh kemaluan beliau, wa tawaddu'a lis-sholati, dan beliau berwudu seperti wudunya sholat. Iki saya yakin iki akeh sing gak nglakoni iki. Ya itu tadi loh, mulai kecil kita dulu sudah didoktrin mau gak apa-apa sunnah gak dilakoni ngono lho. Jadi akhirnya meremehkan sunnah itu. Baik. Dan ini pernah juga Umar bin Khattab tanya sama Nabi Muhammad SAW, ayarqudu ahaduna wa junubun, apakah kami tidur sementara kita ini lagi junub? Nabi mengatakan na'am, iya silakan. Ketika sedang junub silakan tidur. Idza tawaddu'a ahadukum falyarqud wa junubun, apabila kalian itu berwudu ya silakan tidur meskipun dia dalam posisi junub. Pak, lah aku atus piye? Aku gak wudu Pak, aku atus saya di Banyuwangen baru turu. Ya monggo-monggo aja. Lek jenengan gelem.
Kalau nanti malam nambah lagi ya apa hati-hati meneh. Wudu, sunahnya itu wudu dan membersihkan kemaluan. Wis nomor 10. Adamun naumi alal batni. Adamun naumi alal batni itu berarti tidak tidur di atas perut, maksudnya mengkurap tengkurap. Tidur sambil tengkurap itu tidak boleh, apalagi kalau posisinya hamil. Sing ora hamil ya ora oleh, apa mana sing hamil. Dan ternyata tidur sambil tengkurap itu juga nggak sehat. Saya masih ingat dulu itu kalau orang-orang tua-tua dulu itu lemeden-medeni lah. Lemeden-medeni, ojo akhir-akhir engko apa jarene Bu? Engko bapakmu mati, ngono barang lemeden-medeni biyen iku. Ojo lungguh di bantal, udunen ngono barang. Orang-orang dulu itu begitu ya. Ojo lungguh dengar pilawang, gak payu. Itu maksudnya apa tahu mereka itu? Sebenarnya memang ada larangan kan di dalam sunnah. Duduk di depan pintu, tidur tengkurap, duduk di atasnya bantal itu memang dilarang. Cuman masalahnya itu efeknya itu loh ditambah-tambahi. Ojo mangan brutu, pekun, ngono barang. Padahal brutu itu ya enak ya. Lah, apa toh sebenarnya gitu? Lah, kalau pada masa Nabi memang tidak boleh tidur sambil mengkurap. Kalau orang Jawa bilang agir-agir itu memang nggak oleh. Itu cara duduk yang tidak cara tidur yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping secara medis kesehatan orang sehat, jantungnya kepenak, ya jantungnya paru-parunya kepenak. Iki apa mana mati mangan, wes koyo sesek rasanya. Yang sehat itu tidurnya itu miring ke sebelah kanan, itu yang sehat. Pak, masa dari awal sampai akhir miring kanan terus? Ya bawalah. Mungkin di tengah malam dengan lihat berubah itu tidak ada masalah. Inna hadhihi daj'atun la yuhibbullah, la yuhibbullah. Nabi bilang pas ketika melihat ada orang yang tidur tengkurap, Nabi bilang ini cara tidur yang tidak disukai oleh Allah. Ini cara tidur yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wis ojo tidur mengkurap. Pak, aku lepas wae pijet piye? Aku pas wae pijet di kau mengkurap piye? Ada istilah daruratnya nanti karena memang posisinya terpaksa harus seperti itu. Wes, terakhir setelah ini kita diskusi. Dzikrullah indal istiqalbi. Dzikir kepada Allah ketika bangun dari tidur. Kalau tengah malam jenengan itu ngelilir itu jenengan sunahnya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Tsumma qala Allahumma ighfirli au da'a ustujibalahu. Fa in tawaddu'a wa shalam qubilat sholatu. Nah ini loh. Ini kalau ngelilir di malam hari. Jenengan anak tidur, kemudian saat tidur kok jenengan ngelilir. Sunahnya jenengan pas ngelilir itu baca ini. Tapi kalau untuk bangun, memang betul-betul bangun, jenengan itu akan bangun untuk selanjutnya aktivitas. Jenengan baca yang diantaranya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Diwaca orang gitu. Dan sunnahnya lagi kalau jenengan itu bangun tidur itu nanti ada membaca akhir-akhir surat Ali Imran. Tak bukakan hadisnya.
Dulu sudah pernah kita bahas juga, Bu. Saya ingatkan kembali, pas ketika kita bangun tidur itu membaca itu tadi, diantaranya apa tadi, Bu? Akhir daripada surah Ali Imran. Ini yang dilakukan Nabi. Saya lihatkan hadisnya. Ini annahu raqada inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaiqadha fatasawwaka wa tawaddu'a. Lah ini sunahnya. Nabi Muhammad itu kalau bangun dari tidur, beliau itu gosok gigi. Setelah beliau gosok gigi, beliau itu wudu. Setelah berwudu, beliau membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya itu. Baru kemudian beliau sholat 2 rakaat. Sholatnya juga panjang. Ini juga menjadi dalil Nabi sholat malam itu pernah tidak melakukan sholat iftitah lebih dulu, tapi langsung melakukan sholat tahajud. Makanya pas ketika kita sholat malam, ndak iftitah juga gak apa-apa. Riwayatnya riwayat Muslim. Itu sunahnya begitu. Jenengan bangun, terus kemudian jenengan gosok gigi, jenengan berwudu, baca akhir-akhir surah Ali Imran 190 sampai terakhir, baru kemudian jenengan sholat tahajud. Itu bagus. Pak, aku kebablasan nggak sholat tahajud langsung subuh, ya mau gimana lagi? Memang betul-betul kebablasan. Nah, karena memang nanti kalau jenengan itu tidak membaca doa, itu berarti ikatannya setan itu udah lepas, Mas, ya. Ikatan setan udah lepas. Jenengan melakukan sunnah ini, Bu, membaca akhir-akhir surah Ali Imran ini? Belum, baru tahu sekarang. Oh, baru tahu sekarang. Wes, mari ya. Berarti sudah sampai selesai, adab ini sudah selesai. Ada yang didiskusikan, monggo silakan. Ini dari saya dulu, jadi setelah bacaan itu selesai, mungkin kalau sekitar 10 menit baru bisa tidur. Apakah ada zikir lagi yang bisa dibaca sebelum tertidur, atau kalau kesulitan tidur apa yang dibaca? Baik, kalau tadi yang dibaca diantaranya Bismillahirrahmanirrahim, diantaranya membaca trikul tadi, atau ayat kursi, atau tasbih yang sudah kita bahas. Lah setelah membaca itu kok gak iso turu-turu gitu ya? Bacaan apa yang perlu dibaca? Maka yang kita gunakan ya dzikir kepada Allah. Atur nafasnya yang bagus. Memang ada trik-trik tertentu. Jadi atur nafasnya, nggak usah mikir singanan. Jadi kan mikir utang malah gak turu-turu. Ya, dzikir, atur nafasnya yang bagus, insya Allah tidur. Jadi tidak ada bacaan yang lain kecuali kita tetap mengingat Allah, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya itu. Itu kalau saya begitu. Ya biasa nafas, bukan nafas tenaga dalam, bukan. Ya biasa saja diatur. Saya itu kalau pas susah tidur saya begitu. Saya agak telentang begitu sambil zikir, nafasnya saya atur pelan. Dalam enggak, nafas ini hanya cuma mengatur, bukan amalan, Pak. Bukan amalan. Engkau dodongnya, Ustaz Junadi kayak amalan yang aneh-aneh, enggak. Kalau saya mengatur nafas, karena cenderung kalau nafas itu diatur pelan, itu lebih enak, lebih enjoy, lebih relax. Dan di dalam konteks sambil bermuhasabah kepada Allah, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya lakukan. Tapi di golek dalilnya ya ora enak. Enggak ada. Dan ini bukan amalan, Pak. Bukan ijazah dan bukan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kan pertanyaannya, kalau kita belum bisa tidur-tidur, daripada ngelamun sing ora kena-kena, membayangkan gak kena-kena, kita masuk itu dengan dzikir dan muhasabah itu. Gitu. Dalam? Betul. Makanya tadi saya katakan dzikir.
Kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan zikir hati menjadi tenang. Pas ketika tidur kita sambil zikir pada Allah, insyaallah mudah-mudahan. Oke. Ya, monggo ada yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, amalan sudah dilakukan keuangan, ilmunya baru tahu sekarang. Bagaimana yang melakukan eksekusi tempat tidur itu dilakukan Nggih. baru tahu sekarang ini. Yang kedua, apakah ada penggembira dari Allah setelah sering rutin melakukan perintah sunnahnya? Contohnya mematikan lampu waktu tidur, apalagi ditutup pintunya jadi gelap gulita saja. Dalam gelap gulita itu kita tertidur bentar, bangun seperti limbur, dapat menyalurkan libido dengan indah sekali, sumpah pada tuanya. Bagaimana itu? Apa itu memang penggembira dari Allah? Oh, insya Allah menyalurkan libido ya, padahal sudah tua ya. Itu ya jawabnya. Poin yang pertama, amalan itu sudah dilakukan sejak lama dan sekarang baru tahu ilmunya. Apakah amalan-amalan yang sebelumnya itu dapat ribet dari Allah? Selama memang amalan itu baik, tidak masalah, tidak apa-apa, tidak ada masalah apa-apa. Yang dulu itu punya nilai plus. Insya Allah punya nilai plus. Memang karena faktor tidak tahu. Yang disebut oleh Nabi adalah rufi al-qolamu an salasin, itu catatan itu akan dicatat dari 3. Jangan melakukan itu tanpa faktor ketahuan, tapi itu baik. Insya Allah dapat tilahnya. Kalau nggak ngaji ya nggak tahu. Ya otomatis kalau nggak ngaji nggak tahu. Ngebusi, nyulai, ngeluti tempat tidur itu baru tahu sekarang kan ya. Terus kemudian jawaban yang kedua, ya mudah-mudahan itu menjadi basyirah dari Rasul, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gelap, gulita dan sebagainya. Kemudian seperti yang jenengan katakan itu tadi, insya Allah itu mudah-mudahan. Oke, terus mengenai jawabannya, jawabnya atau anu ya? Oh, ada cili-cili ya. Oke, ada lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami adalah, apakah bacaan doa-doa tadi itu sebaiknya berurutan atau boleh tidak berurutan? Kemudian pertanyaan yang kedua di luar tema, tapi masih masalah zikir, yaitu bacaan zikir pagi dan petang. Apakah bacaan zikir pagi dan petang itu boleh dicicil orang? Misalnya habis sholat asar, apakah bacaan zikir petang itu boleh dimulai dari sholat asar, kemudian boleh dicicil misalnya bacaan apa dulu, kemudian dilanjutkan waktu mungkin habis maghrib atau apa gitu, bacaan berikutnya sampai lengkap. Itu pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak pengalaman untuk suka mencicil. Jadi apakah doa-doa tadi itu harus urut atau tidak? Untuk yang doa-doa yang mau tidur tadi ya. Kalau untuk yang baca yang bismikallahumma ahya wa bismika amut, itu dalil yang muncul pas ketika miring ke sebelah kanan. Sementara untuk yang ayat kursi, tasbih ataupun apa itu tidak ada dalil harus urut. Jenengan mau ayat kursinya dulu, mau tasbihnya dulu, itu monggo silahkan. Yang terpokok, yang terpenting adalah dibaca.
Kemudian ini saya sambil nyari dalil yang jenengan tanyakan. Saya belum pernah menemukan, atau mungkin karena ketidaktahuan saya, ya belum pernah menemukan selama ngaji dan belajar menemukan dalil untuk dicicilnya zikir pagi dan sore. Ya, zikir pagi dan petang. Sehingga kalau memang tidak ada dalil yang memerintahkan mencicil seperti itu, maka lebih baik kita tidak melakukan. Saya khawatir nanti terkena di posisi hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Saya khawatirnya di situ. Itu saja jawaban saya. Ini gak ketemu. Ya sudah apa itu jawabannya. Sebenarnya ada dalil-dalil tentang masalah zikir petang dan pagi untuk itu. Yang lain sambil tetap saya nyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanyakan lagi, ada yang untuk bencana. Jadi pertanyaan saya, untuk yang dimaksud untuk pada mengalami bencana itu apa harus tutupnya tertutup rapat atau sekedar gaji apa kayak sisa belum candi gitu, misalnya ada kerja ditutup belum candi itu kayak. Terus yang kedua, sempat menanyakan dari kerabat itu yang udah sebelum sebelum kalau mau tidur itu atau harus dulu kalau bisa ngepel lampu dulu atau cuci piring-piring di dunia itu harus dibersihkan kalau sampai ada jejak atau tidak itu apakah ada yang tulus? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di riwayat Bukhari Muslim ini ada muncul ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, kalau umpamanya kita tidak menemukan di sini, kalau kita tidak menemukan untuk penutup daripada tutup itu secara rapat, kita boleh meletakkan sesuatu yang di atas penutup itu bila tidak menemukan. Ini di sini loh, yang ini nomor 8. Wadkurismallah wa khamir ina'aka wadkurismallah walau ta'rudu alaihi syai'an, meskipun engkau itu hanya melintangkan sesuatu di atas tempat minum, kalau tidak menemukan sesuatu yang untuk menutup. Setidak-tidaknya ada sesuatu yang ditaruh di atas, mau pakai kertas, mau pakai apa, begitu. Kalau memang tidak, esensinya adalah menutup. Kalau untuk yang korah-korah, korah-korah jenenge ya, nyapu-nyapu itu memang tidak ada dalil khusus. Yang ada dalil khusus tadi itu menebahi tadi, ngibasi tempat tidur. Tapi kalau saya mengatakan itu sebuah bentuk kebaikan, karena anadzofatu minal imannya itu. Jadi pas ketika mau tidur, dan itu sebenarnya bukan masalah tauqifiyah, bukan masalah tauqifiyah ibadah. Umpamanya kita mau tidur dikorai dhisik, itu kalau menurut saya sudah sesuatu yang baik, tapi tidak ada dalil khususnya. Kalau dalil khususnya itu tadi ditutupi sambil baca bismillah dan sebagainya. Kalau ibu-ibu biasanya korah-korah dulu apa enggak? Ya, korah-korah. Andai kata tidak dilakukan karena memang tidak ada dalil khususnya. Andai kata dilakukan, yaitu kebaikan. Itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau kita mau tidur
itu sudah bersihkan tempat tidur, kemudian kita berbaring sambil membaca doa, tapi belum sampai semua doa terbacakan tertidur. Nggak apa-apa, mboten nopo-nopo, nggak apa-apa. Bagus itu, mungkin PPE nanti dilanjutkan pas ketika sambil tidur itu. Nggak apa-apa, belum mboten nopo-nopo. Oke. Terakhir ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, atau kalau kita terbiasa berwudu setelah sholat isya itu sholat 2 rakaat kemudian langsung witir karena khawatir lupa kalau pada bangun tahajud itu nanti misalnya tahajud saja nggak menutup itu, sehingga witirnya sebelum tidur atau sisa. Kemudian setelah kita itu toto mau tidur berwudu lagi, apakah boleh kita sholat syukur wudu karena tadi sudah witir, kan sudah witir tadi. Kemudian kata setelah witir tidak boleh sholat lagi. Tapi karena kita mau tidur, namanya jam 10, kemudian wudu terus sholat, boleh nggak sholatnya itu? Oh, oke. Kemudian yang kedua, tentang mematikan lampu sebelum tidur. Itu kita biasa kalau lampu terang benerang memang nggak pernah. Cuman ada lampu yang redup, yang warna hijau atau merah. Karena kalau tidak, mengiler itu beragam-agam, kayak bingung gitu. Jadi kalau gelap gulita itu kayak bangunnya itu bingung, nggak bisa itu aja. Bagaimana ini? Lampunya redup aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat setelah witir, sholat lagi sholat sunnah, tidak apa-apa, boleh. Biasanya kita ini kan, terutama di mayoritas di masjid-masjid kita itu, kalau sholat witir kan, sholat tarawih sama witir, nanti malam bangun lagi untuk sholat, boleh. Pokoknya yang tidak boleh itu la witrona fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Apalagi itu ada sholat yang ada sebab, apalagi sholat yang ada sebab. Sunnahnya habis berwudu itu sholat 2 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Bilal bin Abi Robah, yang sampai terompahnya itu kedengaran oleh Rasulullah di surga. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baik. Kemudian kalau remang-remang piye? Justru sing remang-remang itu malah sing disenengi konoan itu. Kalau jawabannya, Nabi memakai kalimat wa atfi'u. Atfi'u itu artinya matikan. Sunnahnya jawabnya wa atfi', matikan. Pak, ini ada ilat, ada sebab kenapa saya tidak dimatikan. Mungkin kalau ilatnya itu berkenaan dengan sakit atau apa, monggo. Ini kalau bangunnya gelagap-gelagap itu karena faktor belum terbiasa atau apa, itu jadi pertanyaan. Ketika kemudian dibiasakan sehingga kemudian kita bangun tidak gelagap-gelagap, oh ya benar gelagap-gelagap ya. Itu apakah bisa dicoba? Dicoba aja dulu. Kita melakukan sunnahnya Nabi dulu. Kita melakukan sunnahnya Nabi dulu karena dalilnya wa'at fi'u. Enggak mesti ada yang ngomong, Pak, masuk gak oleh sih gak dipateni. Yo terserah sampai ya. Yang gitu ya. Pak, kata pateni aku tidur bah wis tak ora tak pateni yo. Itu monggo-monggo aja. Nabi kan cuma bilang wa'at fi'u, matikan lampunya, itu aja. Ya, jadi saya pakai yang saklek karena dalilnya pakai wa'at fi'u, itu aja. Oke, dicoba pelan-pelan, dicoba pelan-pelan. Katanya Bapak tadi malah ada sesuatu ya Pak ya kalau dimatikan ya Pak ya.
Iya, Bapak tadi ada sesuatu dimatikan. Itu aja Ibu jawaban saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita husnul khatimah, mudah-mudahan kita istiqomah di dalam kebaikan, dan mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita itu adalah anak-anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan negara kita, Republik Indonesia kita ini senantiasa diamankan oleh Allah, dinyamankan oleh Allah, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.